Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gunawan dengan NIM 2205104116. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan maupun memaparkan materi mengenai penyusunan kabel UTP, yang juga merupakan bagian dari bab komponen penyusun jaringan. Pada materi ini saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, materi mengenai Unshielded Twisted Pair atau UTP, yang kedua, video pemasangan UTP melalui simulasi, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Oke, kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu Unshielded Twisted Pair atau materinya. Kan masa kita bisa membuat kabel Ethernet-nya namun kita tidak tahu apa itu UTP. Nah, kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair ini merupakan suatu kabel yang pertama, tidak memiliki pelindung aluminium sesuai dengan namanya, unshielded. Lalu yang kedua, memiliki bentuk kabel yang saling berlilitan atau twisted, di mana 8 buah kabel dengan warna yang unik ini di setiap kabelnya disusun secara berpasangan atau pair, sehingga menjadi 4 pasang. Nah, lilitan kabel ini berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran elektromagnetik. Biasanya kabel ini juga sering digunakan untuk menghubungkan antara komputer atau PC dengan PC yang lainnya melalui sebuah perangkat jaringan. Akan tetapi, kabel ini juga sering digunakan untuk menghubungkan dari PC ke perangkat yang lain seperti router maupun switch. Yang selanjutnya yaitu Shielded Twisted Pair atau STP. Saya memasukkan STP di sini biar bisa membedakan lah kita antara UTP dengan STP. Nah, STP sesuai dengan namanya, shielded, yaitu jenis kabel yang memiliki lapisan pelindung berupa aluminium foil atau anyaman tembaga. Berfungsi untuk apa? Untuk melindungi sinyal data dari interferensi dan kebocoran elektromagnetik yang dapat mempengaruhi apa? Kualitas transmisi data. Di mana kabel ini juga disusun secara berpasangan atau pair dan setiap pasangannya dililit atau twisted bersama-sama. Nah, perbedaan antara STP dan UTP ini jelas pada pelindungnya sesuai dengan namanya juga. Nah, sehingga kabel STP ini lebih cocok jika digunakan dalam lingkungan yang memiliki banyak sumber gangguan, seperti ruang server yang padat ataupun area industri. Nah, kita masuk kepada standar internasional dari warna kabel. Standar internasional ini ada dua, yaitu standar A dan standar B, atau kita juga kenal dengan nama 568A dan 568B. Dimana kalau 568A ini, urutan dari warna kabel UTP-nya itu, yang pertama yaitu putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Sedangkan pada standar yang B atau 568B, urutannya itu adalah putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Jadi perbedaannya itu hanya pada 4 kabel saja, putih orange, orange, putih hijau, dan hijau. Selanjutnya yaitu 2 tipe susunan kabel twisted pair. Ada yang namanya crossover dan ada yang namanya straight through atau juga disingkat dengan straight gitu saja. Nah, jika kita lihat untuk crossover, di ujung kabel yang satu dan ujung kabel yang kedua, kita dapat lihat perbedaan di situ, di mana ujung kabel yang satu menggunakan 568B, sedangkan ujung kabel yang kedua menggunakan 568A. Nah, perbedaan inilah ujung kabel yang satu dan yang kedua dapat disebut dengan nama crossover. Sedangkan untuk straight, di mana ujung kabel satu dan ujung kabel yang kedua itu sama, menggunakan standar internasional yang sama. Kalau A, ya dua-duanya A, kalau B, ya dua-duanya B juga. Seperti itu. Di mana kalau straight, ini tuh digunakan untuk device yang berbeda, seperti PC ke router, PC ke switch, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk crossover digunakan untuk sesama atau device yang sama, seperti PC ke PC, switch ke switch, dan lain sebagainya. Namun, untuk sekarang, sudah hampir semua dari perangkat elektronik ataupun device ini memiliki IC pembalik, sehingga semua kabel Ethernet sekarang sudah dibuat atau disusun secara straight.
Oke, yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai fungsi dari warna-warna kabelnya. Dapat dilihat untuk straight maupun crossover, hanya kabel yang berwarna putih oranye, putih hijau, dan hijau yang berfungsi untuk apa? Mengirimkan dan menerima data. Dapat dilihat di situ ada tulisan seperti RX, TX. Nah, RX itu singkatan untuk receiver, atau bahasa Indonesia itu seperti mendengar, pendengarnya gitu. Nah, kalau TX itu transmitter, yang mengirimkan atau yang memancarkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau putih, oranye, dan oranye, fungsinya yaitu dari tujuan, data dari tujuan itu ditransmitterkan atau ditransfer kepada kita, yaitu sebagai receiver. Nah, seperti itu. Dimana kalau yang putih oranye, TX plus ke RX plus. Sedangkan kalau yang oranye saja, itu TX minus ke RX minus. Nah, lalu bagaimana data kita dikirimkan ke tujuan? Menggunakan kabel yang berwarna putih, hijau, dan hijau saja. Dimana kalau putih hijau, transmitter dari kita, data dari kita kirimkan dan diterima di RX+. Lalu, kalau hijau saja, TX- ke RX-. Dan untuk yang crossover juga sama fungsinya seperti itu, hanya kan memang urutan warnanya berbeda, namun tetap fungsinya sama dan arahnya juga sama. Kalau putih hijau ke putih hijau, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kategori cable twisted pair, di mana kategori 1 yang pertama kali dibuat sekali itu adalah komunikasi suara analog, jadi full analog. Lalu kategori 3 yaitu 10 megabit per second, di mana sudah ada komunikasi data dan suara yang digital. Lalu kategori 5 100 megabit per second, 5E 1 gigabit per second dengan frekuensi hingga 100 MHz. Lalu kategori 7, nah sebenarnya di kategori 5E ke 7 ini ada 6 dan 6A, namun kategori 6 ini hampir sama seperti 5E dan 6A hampir sama seperti kategori 7, di mana memiliki 10 gigabit per second dan memiliki tambahan pelindung dan frekuensi hingga 400 MHz. Dan kategori 8, 40 gigabit per second. Nah, 40 gigabit per second ini memang digunakan secara terbatas hanya di data center saja, gitu. Selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada video pemasangan UTP menjadi kabel Ethernet. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya yang bernama Ethernet Cable Termination Simulator. Sesuai dengan namanya, dalam aplikasi ini kita akan mensimulasikan bagaimana cara membuat kabel Ethernet. Langsung saja kita mulaikan. Yang pertama kita akan buat yaitu standar internasional A atau 568A. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita akan mengkuliti terlebih dahulu atau mengupas kulit dari kabel UTP ini. Nah, seperti yang kita lihat di sini, di mana kabel-kabelnya itu berlilit dan berpasangan, twisted pair. Nah, karena berpasangan, kita harus meluruskannya terlebih dahulu karena kita akan membuat kabel Ethernet dari kabel UTP ini. Nah, setelah semua kabel lurus, maka kita harus menyusunnya sesuai standar A itu atau 568A. Yaitu putih hijau yang di paling kiri, lalu hijau, lalu putih oranye. Ini kita singkirkan terlebih dahulu yang biru. Nah, putih oranye, lalu biru, lalu putih biru, lalu oranye, lalu putih coklat, dan coklat. Nah, selanjutnya kita gunakan kepala kabel LAN ini. Kita paskan apakah kuningan dari kabel LAN ini sudah pas untuk kabel-kabelnya. Nah, ketika kita lihat seperti ini, oh ternyata masih belum pas, maka kita harus lebih mendekatkan kabel-kabelnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ketika kabel sudah dekat semua, nah seperti ini, kita akan crimping. Nah, setelah kita crimping, barulah kita cek menggunakan LAN tester. Nah, A straight, ya, kita telah berhasil membuat kabel
Ethernet menggunakan kabel UTP dengan standar internasional A atau 568A. Kita langsung masuk saja ke standar internasional yang B. Baiklah, kita akan start terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan sama, yaitu kita akan mengkuliti dari kabel UTP ini. Nah, setelah kita kuliti, kita akan luruskan kabel-kabel ini. Nah, setelah semua kabel lurus, maka kita akan menyusunnya. Karena ini kita menggunakan standar yang B, maka yang paling kiri yaitu adalah putih oranye. Setelah itu, oranye, lalu putih hijau, lalu biru, lalu putih biru, lalu hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, sekarang kita cek menggunakan kepala kabel Ethernet ini apakah kuningannya itu sudah pas dengan kabelnya. Nah, kita lihat. Oke, itu yang kabel putih coklat masih kurang pas sedikit, jadi kita akan geser sedikit untuk kabel putih coklatnya ini. Oke, sekarang kita cek kembali. Nah, sepertinya sudah cukup pas. Oke, kita langsung crimping saja. Nah, setelah kita crimping, kita akan lakukan menggunakan LAN tester. Nah, be straight. Nah, kita telah berhasil membuat kabel Ethernet menggunakan kabel UTP dengan standar internasional B atau 568B. Kita langsung masuk saja ke bagian yang selanjutnya. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Untuk kesimpulan pada materi ini yaitu kabel UTP dan kabel XTP ini memiliki peran yang penting dalam jaringan komputer. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kedua kabel ini digunakan tergantung pada kebutuhannya. Nah, dengan memahami semua ini diharapkan kita dapat lebih mengerti bagaimana jaringan komputer ini bekerja dan bagaimana kita dapat mengoptimalkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata maupun kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih karena telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.